Prestasi Xiaoyan di Skyfire dapat digambarkan sebagai memuncak. Kebakaran hewan tingkat tinggi masih bisa memadat menjadi bentuk cair. Mengapa Skyfire tidak bisa? Pada saat ini, hatinya bergerak, dan 3 jenis api langit segera menyusup ke tubuh penguasa. Nyala api memadat menjadi cairan biru kehijauan, yang perlahan mengalir ke tubuh penguasa kuno. 8 kutub ditentukan oleh langit. Masalahnya ekstrim, dan yin dan yang diputar. Petik 2. Saat Xiaoyan meminum kata terakhir, di mata heran orang-orang berbaju putih, aliran api langit menjadi semakin lambat, dan akhirnya membeku menjadi nyala api beku. Segera setelah nyala api yang diukir es keluar, permukaan batu di sekitarnya ditutupi dengan lapisan tipis puing-puing es, dan hawa dingin yang tersebar meresap, mengubah udara di sekitarnya menjadi kepulan asap hitam. Adegan aneh ini benar-benar menumbangkan imajinasi orang-orang berbaju putih. Langkah kaki yang maju terpaku di tempatnya, dan mereka tidak pernah berani bertindak enteng. Gurita ditentukan oleh Tuhan. Berlatih sampai keputusan dingin. Anda dapat membalikkan yin dan yang. Terima kasih atas api biru pekat yang mengilhami saya dan menyadarkan saya sepenuhnya akan latihan ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda, saya akan meninggalkan Anda seluruh tubuh. Petik 2. Xiaoyan selalu berpikir bahwa langit surgawi 8 kutub hanya dapat meningkatkan kekuatan dari 3 keajaiban. Saya tidak menyangka ada misteri lain, yang bisa mengubah dinginnya hantu dan menempelkannya ke api langit, membuat api langit lebih kuat. Duo, yang sudah tegas dalam langkah mereka saat ini, sudah terlihat putus asa. Setelah melirik kedua sahabat lainnya yang hidup dan mati tidak diketahui, keputusasaan itu hampir menembus sumsum tulang, dan itu luar biasa keren. Awalnya berpikir bahwa Xiaoyan memiliki api langit yang nyata, itu cukup mengejutkan. Dia telah memaksa dirinya untuk menggunakan api binatang tingkat tinggi dengan risiko mengungkapkan identitasnya. Xiaoyan tidak menyangka memiliki 3 jenis api langit. Bahkan jika Anda memiliki 3 jenis api langit, ketiga api langit ini tampaknya bukan api langit biasa, dan nilainya umumnya tidak tinggi. Ketiga jenis api langit itu tinggi. Bisakah digabung menjadi satu? Tidak hanya dapat diintegrasikan menjadi satu, tetapi juga dapat menjadi anoda ke yin. Memperkuat api langit, membuat kekuatannya semakin tinggi. Karena mereka memiliki api binatang tingkat tinggi, mereka tahu betul bahwa api binatang yang dipadatkan tidak dapat dibandingkan dengan api binatang yang dipadatkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan kemampuan kontrol yang mengerikan. Itu harus melawan langit. Bagaimana saya bisa melawan ini? Kedua pria berbaju putih itu sama sekali tidak memiliki semangat juang, dan langkah kaki mereka tidak bisa diangkat seperti berakar. Bagaimana Anda dan Anda memiliki 3 jenis Skyfire pada saat yang bersamaan? Pria berbaju putih itu menunjuk ke Xiaoyan. Jari-jarinya terus bergetar, dan pikirannya yang mendukungnya telah runtuh. Xiaoyan memandang keduanya dengan tatapan kucing dan tikus. Terkekeh. Jika kamu mati nanti, mungkin aku akan memberitahumu alasannya. Kemudian seret api langit kembali ke backhand penguasa kuno. Mendekati 2 orang berbaju putih selangkah demi selangkah. Penguasa yang diselimuti api es meninggalkan pita beku di tanah. Ekspresi konyol Xiaoyan jatuh di mata orang-orang berbaju putih. Tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis pelit. Terutama suara penggaris besar yang bergesekan dengan tanah. 2 orang berbaju putih menelan beberapa suap air liur. Mencoba mengangkat tangan mereka beberapa kali. Tetapi tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Memindahkan langkah mereka ke belakang. Dan secara tidak sadar mencoba menjauhkan diri dari Xiaoyan. Buat diri Anda sedikit lebih aman. Apakah Anda alkemis? Petik 2. Xiaoyan melangkah. Matanya tiba-tiba menajam, dan menyapu lengan keduanya. Meskipun tidak ada yang ditemukan, mata Xiaoyan membiarkan orang berbaju putih yang melepas tanda itu mengedipkan mata, dan mengikuti Xiaoyan tanpa sadar. Mata tertuju pada lengan baju. Sepertinya saya sudah menebaknya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan apoteker penyulingan akan menghapus logo saya sebagai petarung bintang 4. Dan merupakan kehormatan bagi Xiaoyan untuk memiliki 4 apoteker bintang 5 dalam satu tembakan. Saya tidak tahu kekuatan mana yang memiliki andil sebesar itu. Petik 2.
Kata-kata Xiaoyan seperti petir di hati orang-orang berpakaian putih. Dan wajah kedua orang kulit putih itu menjadi pucat. Anda omong kosong. Apoteker apa? Sungguh lelucon. Pasukan mana yang rela mengirim apoteker penyulingan untuk mengepung seorang anak? Anda mungkin terlihat terlalu tinggi pada diri sendiri. Orang-orang berbaju putih membalas. Tetapi mereka semua merasa sedikit malu. Jika Anda bukan alkemis, bagaimana Anda bisa takut dengan Skyfire yang saya mulai? Tetapi ketika Skyfire saya berkurang menjadi 3, Anda akan berhenti. Dan setelah 3 jenis Skyfire saya bergabung lagi, mereka kehilangan semangat juang mereka. Xiaoyan agresif. Matanya menangkap perubahan warna kulit orang-orang berbaju putih. Jika dia bukan orang yang sangat mengenal api langit dan bumi, mungkin dia akan sedikit panik setelah melihat mereka. Tetapi dia tidak akan pernah begitu tidak berdaya. Aku benar. Tanda tanya. Petik 2. Adapun penelitian yang paling banyak tentang perbedaan api di langit dan di bumi. Yang paling mengetahui kekuatannya adalah yang paling jelas. Siapa lagi selain alkemis pecinta api? Petik 2. Kata-kata Xiaoyan seperti anak panah di hati. Menusuk hati orang kulit putih. Orang-orang berbaju putih hampir tidak bisa membantahnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan, selain kekuatannya yang baik, sangat berpikiran dingin. Dan tentunya tidak ada yang biasa-biasa saja di bawah ketenaran. Kali ini dia adalah kapal di selokan. Kecuali Xiaoyan bisa lebih dekat. Mungkin ada sedikit peluang. Tidak ada yang perlu dikatakan, bukan? Apakah Anda ingin menunggu saya atau menunggu saya untuk mendekati saya? Xiaoyan tiba-tiba berhenti ketika dia berada beberapa langkah dari mereka. Dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, wajah kedua pria kulit putih itu mengubah ekspresi mereka. Tubuh stagnan mulai bergetar dari dalam keluar, dan memandang Xiaoyan seperti hantu, dan terlihat melalui segalanya. Untungnya, psikologi tiba-tiba menghilang. Tubuh tiba-tiba dikosongkan. Kekuatan jiwa terkondensasi menjadi jarum, menusuk jiwa Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, tubuh mundur dengan tajam. Xiaoyan tampaknya tidak menyangka pria berbaju putih itu akan melakukan yang terbaik untuk menggunakan jiwanya untuk menyerang. Pada saat ini, dia tidak memberikan tanggapan apapun, hanya berdiri di sana seperti seorang pemahat kayu. Hit, punya kesempatan. Kedua mata pria kulit putih itu berkilat kegirangan dan berbalik. Jari-jari kaki yang naik dari udara menendang keras perut Xiaoyan. Racun langkah kaki tidak memiliki simpati. Jika trik ini praktis, Xiaoyan akan memperbaiki semua sisa dan menjadi ikan di papan tulis. Saat jari kaki hendak mengenai, dua orang berbaju putih bahkan bisa merasakan sentuhan kulit Xiaoyan. Tapi saat kegembiraan semakin kuat, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Kedua pria kulit putih itu menemukan bahwa kekuatan jiwa di tengah kerajaan, yang telah terhubung dengan jarum jiwa, terjun ke dalam kesadaran jiwa Xiaoyan. Belakangan, saat sungai bertemu dengan laut, mereka tidak bisa mengguncang Xiaoyan sama sekali. Tetapi sebagian dipantulkan oleh kekuatan abu-abu jiwa Xiaoyan di laut. Keduanya yang tidak curiga terjebak di jarum jiwa mereka. Tubuh mereka tiba-tiba membeku. Otak mereka bingung. Dan jari kaki yang menggantung begitu membatu di pakaian Xiaoyan sehingga mereka tidak bisa lagi masuk. Bagaimana rasanya diserang oleh jiwa reflektif? Merasa tidak enak, Xiaoyan memiliki lelucon yang mengambang di mulutnya. Tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan di bawah kakinya. Dia menendang mereka kembali secara berurutan. Menendang mereka ke belakang seperti bola di udara selama beberapa putaran. Dan kemudian jatuh ke tangan dua pria kulit putih lainnya yang terluka parah. Menghancurkan debu langit. Otot kedua pria kulit putih itu terus mengejang untuk waktu yang lama. Dan kemudian mereka nyaris menghilangkan rasa sakit yang parah dari ayunan jiwa. Bersama dengan dua rekan lainnya, mereka melihat ke atas dan menatap Xiaoyan, yang sedang berjalan sepanjang jalan. Matamu sendiri, apakah Xiaoyan ini benar-benar bintang 4 yang terlambat? Di akhir periode bintang 4, dapatkah Anda dengan mudah mengalahkan 4 kaisar awal bintang 5 awal? Ada juga latihan kekuatan lawan yang bisa membuat beberapa jenis api langit hidup berdampingan dan menyatu. Bisakah itu mencerminkan serangan jiwa di tengah-tengah kaisar?
Apa itu mungkin? Ini luar biasa. Melihat diam-diam pada Xiao Yan yang berdiri di depan dirinya dan orang lain. Kedua pria kulit putih itu terdiam beberapa saat. Dan ada kejutan yang tak tertandingi di mata mereka. Dan mereka bertanya dengan suara gemetar. Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk memiliki yang terakhir? Memukul. Petik 2. Karena Anda adalah alkemis. Anda tidak akan secara membabi buta memilih serangan sia-sia untuk mencegah Skyfire. Juga, karena Anda adalah alkemis. Serangan jiwa Anda tidak akan pernah lebih lemah dari serangan agresif Anda. Dalam kasus pertempuran terpencil, serangan jiwa tidak diragukan lagi adalah yang paling tak terkalahkan. Dan ini mungkin taruhan terbesar Anda. Xiao Yan melirik beberapa orang dengan kasihan. Dan melanjutkan. Tapi sayangnya, Anda seharusnya mengabaikan masalah yang fatal. Dan saya juga seorang apoteker. Petik 2. Kami tidak mengabaikannya. Dan kami tahu pemandangan Anda di kompetisi penyulingan pemula. Kami hanya mengira Anda masih muda dan sembrono. Dan pada saat yang sama terganggu oleh semangat juang dan pemurnian obat. Anda pasti akan melupakannya. Kekuatan jiwa dan keterampilan pertarungan jiwa pasti tidak sekuat keterampilan bertarung Anda. Orang-orang berkulit putih menghela nafas, tidak ada lagi kekhawatiran. Katakan semua yang ada dalam pikiran saya. Alasan Anda benar, meskipun beberapa orang telah dikalahkan oleh mereka sendiri. Xiao Yan masih mengagumi keterus-terangan keempatnya. Kecuali bahwa ada pengecualian untuk semuanya. Dan saya adalah pengecualian. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa serangan jiwa saya tidak lebih buruk dari serangan dendam saya. Petik 2. Dapat dilihat bahwa sejak kekalahan mereka, saya tahu bahwa jika pertahanan jiwa dapat dikembangkan sedemikian tinggi, serangan itu tidak akan terjadi. Menjadi lebih buruk. Orang berbaju putih memuntahkan banyak darah. Menopang tubuhnya. Menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku hanya ingin bertanya. Apa obat penyulinganmu?" Petik 2. Kenaikan kelas 6 menjadi kaisar tidak terlalu lama. Xiao Yan menjawab dengan rendah hati. "Apa? 6 kelas?" 4 orang berbaju putih berseru pada saat yang sama. Mata mereka penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Berapa tahun telah berlalu sejak kontes pemula di festival Dandian? Dan teknik pemurnian telah naik ke kelas 6 kaisar? Anda tahu, tidak banyak alkemis di kuil dan kaisar Zipin. Itu benar-benar pengecualian. Kami yakin bahwa kami meminumnya secara lisan. Orang berkepala putih yang menatap mata Xiao Yan mulai menunjukkan rasa hormat. Di benua-benua, kekuatan adalah rasa hormat. Xiao Yan sepenuhnya memenuhi syarat untuk dikagumi. Jadi, haruskah Anda memberitahu orang di balik instruksi tersebut? Meskipun Xiao Yan tahu bahwa sulit untuk meminta dari 4 populasi, dia masih ingin tahu kekuatan mana yang ingin membunuh dirinya sendiri. Meskipun kami mengagumi bakat dan kemampuan Anda, ada aturan dan aturan keluarga untuk membantu Anda. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Berjuang untuk kepala orang kulit putih berdiri. Sedikit darah masih ternoda di saku rok putih. Tetapi momentum seluruh orang telah berubah. Sekarang identitas apoteker telah diklarifikasi. Kemuliaannya sebagai apoteker mencegahnya untuk membungkuk saat ini. Bahkan jika Anda tidak mengatakan itu, dengan pembicaraan dan temperamen Anda yang luar biasa, kekuatan yang dapat mendorong Anda, 4 apoteker pemurnian Kaisar Bintang 5, akan menjadi sekelompok apoteker pemurnian. Dan mereka sangat kuat. Tidak banyak. Oh, lupakan saja. Demi menjadi seorang apoteker, saya tidak akan menyiksa pengakuannya. Xiao Yan awalnya tidak mengharapkan rahasia dari 4 populasi. Tapi karena dia berani melakukannya sendiri, dia harus menahan amarahnya sendiri. Sebagai rasa hormat dari apoteker yang sama, saya akan membiarkan Anda mati dalam pertarungan jiwa terkuat saya. Di bawah keterampilan. Petik 2. Terima kasih banyak. Sebagai imbalannya, saya memberi Anda pesan. Menghadapi hidup dan mati. Orang-orang berbaju putih memalingkan muka. Terlepas dari kekalahan kami telah menyampaikan berita dengan cara yang unik. Jalan ke depan tergantung pada keberuntungan Anda. Petik 2. Saya tidak bisa menyalahkan Anda karena memakan kesedihan raja dan berbagi kekhawatirannya. Ayolah, Xiao Yan menunggu.
4 orang berbaju putih saling memandang dan bangkit. 4 api biru tingkat tinggi mengembun di tangan kanan. Peluit panjang. Dan langsung membombardir dada Xiao Yan. Segera setelah tinjunya keluar, pria berpakaian putih itu keluar lagi. Pisau salju itu muncul kembali. Dan dia terbang ke arah Xiao Yan. Begitu pisau salju pergi, 4 pria kulit putih meraung pada saat yang sama. Dan kekuatan keempat jiwa menempel pada pedang yang bersinar. Membentuk pedang tak terlihat sepanjang 10 kaki. Yang datang lebih dulu dan datang lebih dulu sebelum angin tinju. Xiao Yan mengangkat wajahnya di depan tenggorokan Xiao Yan. Jika keempat orang yang berada di puncaknya pertama kali tidak ragu menggunakan api binatang untuk bertarung dengan kekuatan jiwa, saya mungkin tidak bisa menyenangkan mereka. Meski kekuatannya masih ada, beberapa orang terluka pada derajat yang berbeda, dan sulit untuk membentuk serangan yang seimbang. Tetapi tidak ada peluang. Petik 2. Pikiran Xiao Yan berubah tajam. Matanya tajam. Dan dia menatap pedang yang diperbesar dengan tajam di depannya. Langit yang dingin bergerak dengan hatinya. Menyapu keempatnya. Dan berencana mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Sehingga keempatnya tidak bisa menyerang dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, api kuno di tangan penguasa kuno dengan cepat melambai ribuan kaki tanpa bayangan, dan bertabrakan dengan pedang tak terlihat. Suara dampak konstan dari daomang dan penggaris yang berat terdengar. Kaki Xiao Yan terikat erat ke tanah. Dan mereka didorong maju mundur oleh kekuatan yang kuat. Sol yang kokoh bergesekan dengan tanah. Suara. Xiao Yan bahkan bisa merasakan perasaan kasar pasir dan batu dari telapak kaki setelah sol dipakai. Dengan kekuatan 4 petarung bintang 5, meski sulit mencapai puncak karena kekuatan cedera, mereka juga sangat sakti. Xiao Yan telah mundur selama ratusan meter, sebelum kekuatan 4 orang yang terkandung dalam pedang dihilangkan. Tetapi kekuatan jiwa dalam pedang diteruskan melalui langit dan penguasa kuno. Dan itu mengenai tubuh Xiao Yan. Pertahanan jiwa dengan keras. Pikiran Xiao Yan kabur sesaat. Pada saat yang sama, Cangkiang Han Xiao Yan juga termasuk 4 orang. Dan gelombang darah melonjak melalui tubuh beberapa orang tanpa putus. Menghancurkan jiwa 4 orang untuk memahami laut. Dan darah mengalir dari Kikiao dan menetes ke sudut mulutnya. Dia mengangkat senyumnya. Tetapi tubuh keempatnya berdiri diam. Itu aneh. Tidak baik. Ketika Xiao Yan disadar, mereka berempat memukul semua kekuatan seluruh tubuh dan melakukan upaya putus asa tanpa reservasi. Saat Xiao Xiao mengerti, pikirannya baru saja bangun. Pisau salju yang berasal dari raungan telah pecah. Dan cahaya pisau yang tajam membuat hidung Xiao Yan terasa dingin. Terburu-buru, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuhnya secara naluriah menggerakkan vitalitasnya ke kakinya. Kaki kirinya terhempas ke permukaan batu tanpa pergelangan kakinya. Kaki kanannya setengah jongkok. Dan tangannya melintasi langit. Di atas pedang dengan momentum yang kuat. Pisau dan aturan bertabrakan. Dan angin pisau yang kuat meniup pakaian Xiao Yan dengan erat ke tubuh. Kekuatan pertarungan bintang 5 dari pisau salju membuat lengan Xiao Yan mati rasa. Dan kakinya tidak bisa lagi menopangnya. Berdiri dan geser lurus ke belakang. Tapi tubuh Xiao Yan masih di udara. Dan 4 api binatang berpangkat tinggi berkumpul seperti palu dari langit. Mengenai kepala Xiao Yan. Menghalangi mundurnya Xiao Yan. Bagian depan adalah pisau salju yang ganas. Bagian atas adalah pukulan berat yang jatuh. Dan bagian belakang adalah tebing yang tidak dapat diubah. Apa yang menurut Xiao Xiao tampaknya tidak terhindarkan hari ini. Setidaknya harga yang sangat mahal harus dibayar. Tampaknya Anda tidak boleh meremehkan musuh yang tampaknya kalah. Terutama pasukan yang dikirim oleh kekuatan besar. Bahkan jika kupon kemenangan ada di genggaman. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Tapi saat ini energi tak terkalahkan di tulangnya meledak. Xiao Yan mengabaikan gejolak di tubuhnya. Membalikkan amarahnya. Dan menghentikan tubuh terlempar ke belakang dengan bodohnya. Langkah kakinya salah. Penguasa kuno api langit mengikuti tren pisau salju. Dan pisau salju lewat. Dengan pikiran Xiao Yan pecahan pakaian bekas terbang ratusan kaki dalam ledakan. Dan jatuh dari tebing yang jauh. Menghilang. Jika dia terkena pisau ini, konsekuensinya tidak terpikirkan.
Tetapi Xiao Yan tidak punya waktu untuk gemetar, karena 4 kepalan angin sudah berakhir. Menelan darah pertempuran kembali untuk menelan darah. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan tubuhnya tidak mundur saat kaki menyentuh tanah. Penguasa kuno itu terlempar oleh backhand Xiao Yan. Tubuh penggaris lebar memainkan peran besar saat ini. Hanya memblokir 2 tinju. Xiao Yan, yang berada di pinggang dan punggung di udara berputar tiba-tiba. Dan api langit yang terbungkus tinjunya meledak ke 2 tinju lainnya. Di satu sisi, ada pukulan penuh dari ambisi yang sekarat. Dan di sisi lain, ada keinginan untuk bertarung. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Tubuh Xiao Yan membentur tanah dengan keras karena terkejut. Menggosok permukaan batu dan meluncur ratusan kaki jauhnya. Setengah dari tubuh jatuh dari tepi tebing sebelum berhenti. Lengan hijau telanjang Xiao Yan menempel erat pada batu yang menonjol dari tebing. Tubuhnya digantung di tebing manzang tanpa bergerak. Gaya kepalan tangan orang kulit putih yang aneh terus menembus ke dalam tubuh. Dan tubuhnya sudah tidak beraturan. Itu bahkan lebih membingungkan. Dan bahkan Skyfire tidak dapat meluangkan waktu karena penggunaan yang berlebihan. Jari-jari yang memegang batu mulai berkurang beratnya, dan turun sedikit. Memalingkan kepalanya dan melirik tebing tak berdasar. Bai Yun berlama-lama di sekitar kakinya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dan tidak memiliki tubuh semangat juang. Bahkan jika kaisar yang bertarung jatuh, itu tidak jauh lebih baik daripada orang biasa. Ketika Xiao Yan meluncur ke bawah batu dengan telapak tangan kirinya dan jari-jari tangan kanannya terkepal, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sedikit getaran di kedalaman dantian. Namun kekuatan api langit yang telah mengering tidak punya waktu untuk pulih. Tetapi kekuatan baru terlahir kembali. Xiao Yi, bangun. Xiao Yan sangat senang bahwa pada saat hidup dan mati, Xiao Yi bahkan pulih dan membantu dirinya sendiri. Saya telah menelan 3 api besar sebelumnya. Dan Xiao Yi bahkan lebih kuat pada saat integrasi. Tetapi tampaknya dia tidak dapat menyerap kekuatan yang begitu kuat untuk sementara waktu. Dan telah mengantuk untuk waktu yang lama. Dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Bisakah dia melihat bahwa dia dalam masalah dan bangun? Xiao Yan sangat gembira. Melihat ke dalam dantian. Tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk melihat bahwa sosok merah muda gemuk itu masih meringkuk dalam tidur nyenyak dan samar-samar melihat mulut yang meneteskan air liur tergantung dengan air liur kristal. Pria kecil yang lucu ini. Petik 2. Ternyata hanya Xiao Yi yang merasakan bahaya dari Xiao Yan. Dan secara naluriah memancarkan kekuatan untuk melindungi tuannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Nyaris tidak mengangkat kekuatan ini. Dan akhirnya berjuang untuk memanjat. Begitu telapak kaki menyentuh tanah, Xiao Yan pingsan, menghembuskan napas dengan mulut besar, menyebarkan karakter, melihat ke langit yang masih memiliki tanah biru. Namun, pemandangan suatu hari sama di satu tempat dan satu posisi, tetapi suasana hati naik turun sepenuhnya. 4 kaisar awal bintang 5 juga ahli alkimia, api binatang kelas atas, kekuatan jiwa yang baik, keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan akhirnya tembakan kekuatan penuh yang putus asa bahkan lebih menakjubkan dan tak terkalahkan. Jika bukan karena saya memiliki fisik yang sebanding dengan iblis, saya khawatir itu akan menjadi akhir dari permainan. Xiao Yan menghirup udara jernih di puncak tebing, dan membiarkan kesejukan mengalir di sekujur tubuhnya, lalu berdiri dengan lengan masamnya. Melirik kekacauan di pegunungan, Xiao Yan menghela nafas, mengisi sebotol cairan Qingling, lalu menembakkan beberapa pil ramuan ke dalam mulutnya, dan kemudian mengemas semua relik pada keempat orang itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Benar saja, seperti yang diharapkan Xiao Yan, keempatnya tidak memiliki tanda yang dapat mewakili identitas mereka. Selain senjata dan eliksir, tidak ada lagi yang abstain. Kekuatan besar itu bersih dan jelas. Sial, tidak ada jejak sama sekali. Xiao Yanshuan memarahi beberapa kata. Menoleh dan melihat kabut yang perlahan diselimuti oleh malam di bawah gunung. Dan kilatan kekhawatiran muncul di matanya. Keberadaannya telah terungkap. Dan tidak pantas tinggal lama di sini. Tapi kemana kita pergi dari sini? Pikiran Xiao Yan berubah tajam tetapi gerak kakinya terus berlanjut. Menyeret tubuhnya yang belum pulih ke dalam malam. Begitu kaki depan Xiao Yan pergi,
beberapa angin kencang datang dari puncak tebing gunung. Beberapa sosok datang dari kejauhan, tetapi beberapa ruang bernapas mencapai puncak gunung. Meski penampakan sosoknya tidak jelas, samar-samar terlihat bahwa mereka mengenakan jubah putih yang sama dengan yang sebelumnya. Dan gelombang pendendam yang menyebar dapat merasakan kemarahan dan praktik baik orang-orang di kejauhan. Datang sangat cepat. Di pohon yang sangat rahasia di hutan jauh di bawah gunung. Sesosok setengah hisper bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang tak terdengar. Dan ternyata itu adalah Xiao Yan, yang belum sembuh. Bukankah Xiao Yan baru saja pergi? Mengapa dia muncul di sini?